Oke, terima kasih ya teman-teman. Oke, lebih kita bersemangat dan lebih fokus lagi ya. Ibu akan ada SBK ini. Kenapa ya Bu? Joget Bu. Oke, nih SBK-nya nih sangat seru banget ya. Joget Bu. Apa ya? Caranya. Oke, nih satu SBK. Ibu misalnya nih, ibu kalian cuma hanya fokus apa yang ibu ucap ya, dan itu dikirakan ibu. Contoh misalnya kalian harus megang juga ya, megang tapi harus ikutin ucapan ibu. Contoh ya, contoh misalnya kalian ibu bilang pegang mata, terus kalian bilang pipi, salah. Ngerti nggak? Tapi ibu sengaja salah biar kalian terkecap gitu. Oke. Ini berdiri apa duduk ibu? Boleh berdiri. Lebih bersemangat ya, fokus lagi. Oke, kita mulai ya. Baik Bu. Oke, pegang pipi. Oke, lagi pegang mata. Lagi pegang dagu. Udah tambah ini ya, bersemangat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian unsur dan perbedaan dari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Pengertian dari teks iklan itu apa sih? Slogan dan posternya itu? Oke, ibu akan menjelaskan teks iklan merupakan teks suatu informasi yang mendorong atau mengedukasi, mengajak, membujuk halayak agar orang-orang tuh tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sedangkan teks slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai suatu pegangan hidup, yaitu contohnya pada prinsip sebuah organisasi, usaha, dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir nih ada poster. Poster merupakan plakat atau kata-kata dan gambar yang biasanya dipajang ke tempat-tempat umum. Nah, poster dan yang hari ini hampir sama ya, yaitu berisi tentang mengenai pemberitahuan suatu hal penting yang disampaikan kepada halayak. Oke, selanjutnya nih ada unsur-unsur juga loh di teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang pertama, unsur teks iklan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada unsur gambar, unsur gerak, unsur suara, dan unsur kata-kata. Nah, unsur slogan ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur kata-kata dan unsur suara. Sedangkan pada unsur slogan terbagi menjadi 2 juga, yaitu unsur kata-kata dan unsur gambar. Nah, berikutnya perbedaannya apa sih Bu dari teks iklan, slogan, dan poster ini? Nah, yang pertama, teks iklan merupakan teks persuasif yang menggabungkan antara unsur gambar, unsur kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Biasanya iklan ini nih kita boleh ketemu ini di media massa seperti di televisi, radio, surat kabar, atau di internet gitu ya. Nah, sedangkan slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-katanya saja. Sedangkan poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kata-kata dan gambar. Nah, biasanya nih poster ini banyak kita temui ya di tempat-tempat umum seperti di balik sekolah atau misalnya gambar-gambar poster di jalan raya. Nah, apa sih Bu tujuan dan manfaat dari teks iklan, slogan, dan poster itu? Nah, tujuannya ini agar kalian tuh dapat membujuk seseorang atau mengajak seseorang ya untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan manfaatnya apa sih Bu? Nah, manfaatnya itu agar kita mempelajari materi ini dapat membuat teks iklan, slogan, dan poster ini sesuai dengan kaidah pembuatannya. Oke, anak-anak,
bisnis atau misalnya di pinggir jalan gitu loh, gambar-gambar produk, atau misalnya nih kalian lagi scroll TikTok lah ya, atau di IG gitu melihat iklan yang lewat di belakang kalian. Oke, lalu apa? Ada ibu, tadi saya melihat gambar es krim, es krim coklat beberapa banget di dekat halte. Wih, oke, nah tepat sekali. Nah, gambar dari es krim besarnya itu ya adalah bagian dari materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi pengertian, fungsi, dan cara membedakan ketiganya. Nah, mengapa sih Bu teks iklan, slogan, dan poster ini penting? Nah, supaya agar kalian tuh lebih memahami dan melihat informasi di sekitar kalian. Siapa tahu nih di antara kalian yang menjadi moderator, yang pandai buat promosi di media sosial ya kan, juga lalu bisa cari cuan lah dari situ lah ya. Amin. Oke, selanjutnya nih, Ibu akan memberikan contoh dari ketiga teks tersebut. Nah, baik-baik ya, anak. Ibu akan memberikan dua contoh dari teks iklan tersebut. Nah, yang pertama nih, ada menyangkut iklan kecantikan oleh yang satu ini ya. Iklan kecantikan ini kesehatan. Nah, kedua contoh teks iklan ini merupakan dari teks iklan sebenarnya sama, yaitu sama-sama untuk membujuk orang agar tertarik membeli produk yang diiklankan dari iklan tersebut. Nah, oke. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu contoh slogan, yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, dari slogannya ini, Ibu yang contohkan ini memiliki makna, yaitu sekecil apapun usaha yang kalian lakukan itu ya, kalian akan mendapatkan hasil yang nantinya ke depannya. Terus jadi apapun usaha kalian, kalian akan tetap berusaha dan pantang menyerah untuk meraih keberhasilan yang akan kalian capai untuk ke depannya itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai penjelasan yang dijelaskan tadi? Tanya, saya. Oke, apa sih teks persuasifnya itu? Nah, teks persuasif itu kan tadi Ibu jelaskan ya, yaitu membujuk atau mengajak seseorang baik. Kalau tidak ada yang bertanya kembali, Ibu harap kalian memahami penjelasan yang dijelaskan tadi ya. Oke, kemudian Ibu akan kembali mencontohkan sebuah poster. Contoh poster. Nah, posternya ini terdapat bagian tujuan yang tetap sama, yaitu mengajak, mengedukasi, dan menunjukkan kesadaran masyarakat. Ya, khususnya pada generasi muda nih, pada golongan Gen Z lah, Gen Z ya Bu. Ya kan pentingnya menanam pohon, itulah tujuan poster tersebut itu dari jual. Baik ya, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Apa itu Bu? Tugasnya itu contoh slogan. Nah, contoh slogannya ini temanya bebas ya, apapun yang kalian buat, tapi harus beserta maknanya. Oke, nanti Ibu akan memanggil beberapa dari kalian untuk membacakan contoh slogan yang kalian buat ya, beserta maknanya. Misalnya nama produknya itu, atau yang ditawarkan, informasi yang didapatkan, gitu. Terus tuliskan kalimat mana saja yang menjadi keunggulannya. Oke, Ibu akan memberi waktu selama 4 menit untuk kalian berdiskusi. Tadi ya, contoh slogannya ya, harus beserta maknanya. Oke, Ibu saya udah 4 menit berlalu ya, anak-anak. Bu. Dulu. Ya Bu, punya saya itu judulnya Rajin Pangkal Mata Ibu. Wih, boleh Bang, bagus sekali. Nah, contoh dari rajin pangkal pandai memiliki makna bahwa seseorang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi pandai dan memahami apa yang dia pelajari. Oke, tepuk tangan buat Romo. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjuk Dewi. Oke Bu. Silakan Dewi. Gapailah cita-cita setinggi langit. Oke, baik, bagus Dewi. Nah, contoh dari slogan tersebut, gapailah cita-cita setinggi langit memiliki
hasil yang luar biasa kan berjuang ya Bu. Iya, berjuang itu yang tadi sebelumnya Ibu. Oke, baik. Jadi rekan-rekan sekalian, yang hasil diskusi tadi kita menarik kesimpulan bahwa teks iklan, slogan dan Silakan dia Bu. oh iya, boleh, silakan. Oke, Ibu mau menjelaskan lagi ya. Kesimpulannya dari teks iklan, slogan dan poster yaitu sama-sama bersifat persuasif, yaitu mengajak ya atau mendorong seseorang secara halus. Namun perbedaannya jelas jika iklan tersebutnya ini mengarah ke arah komersial, yaitu menjual barang, produk, jasa yang ditawarkan. Nah, slogannya ini lebih mengutamakan unsur kata-kata atau foto pendek gitulah ya. Sedangkan poster ini lebih menekankan pada kekuatan gambar visual berukuran besar yang dipajang di tempat-tempat umum. Oke, nggak kerasa di ujung jam pelajaran. Siapa yang memberikan kesimpulan akhir pada pelajaran kali ini? Satu kalimat saja yang singkat. Oke, Yulia silakan. Saya Ibu, iklan, slogan, dan maksud itu yang kedua adalah teks persuasif yang tujuannya untuk melalui pikiran pembaca agar melakukan tindakan baik atau tertarik menggunakan platform. Oke, 100 ke Yulia, tepuk tangan. Pinter. Oke, Ibu tadi refleksikan bagaimana tadi yang menurut kalian bisa disebut di proses belajar kali ini tadi yang pasti Ibu contohkan dari poster atau apa gitu. Bu, Oke, lalu silakan. iklan, slogan, dan poster itu intinya adalah teks persuasif yang tujuannya mempengaruhi pikiran pembaca agar melakukan tindakan untuk tertarik dengan suatu produk. Oke, iya 100 buat Roro. Berarti alhamdulillah ya tujuan belajar kali ini kalian paham semua dan Ibu cukupkan ya. Oke, selanjutnya ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian nih, tugas individu di rumah ya, kerjanya di rumah. Yang membuat satu contoh aja dari iklan, slogan dan poster ya. Satu aja ya, Bu? Iya, satu aja, tapi harus menyambung contoh dari iklan ya. Iklan, slogan dan poster, contoh satunya aja. Nah, dikumpulkan ini di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai tentang ciri-ciri dan kebahasan